Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan kuliah momentum, impuls, dan pusat massa. Kita memulai dengan pusat massa. Ya. Pusat massa, ya, kita lihat di sini ada 4 buah bangun datar, ya, 4 buah bangun datar sederhana. Yang pertama adalah kita Yang pertama adalah bangun datar berupa lingkaran. Yang kedua berbentuk lingkaran juga, tapi ada massa kosong yang bisa kita bilang berbentuk cincin. Yang ketiga berbentuk persegi, dan yang keempat berbentuk segitiga. Nah, segitiga sama sisi ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah pusat massa dari lingkaran, ini adalah pusat massa dari cincin, ini adalah pusat massa dari persegi, dan ini adalah pusat massa dari segitiga sama sisi ya. Oke, di sini perbedaannya, di sini pada lingkaran ini pusat massa itu terletak di bagian yang ada massanya. Berbeda sekali dengan yang cincin ya. Pusat massa cincin itu terletak di tengah, ya. Terletak di tengah. Tapi bagian tengah dari cincin tidak ada massanya, kosong. Baik. Jadi tidak semua massa, tidak semua bangun datar atau benda memiliki pusat massa di bagian yang ada massanya, ya. Begitu. Sekarang kita lanjut ke bagaimana menentukan posisi pusat massa dari satu benda. Ya, untuk posisi sepanjang sumbu X kita bisa menentukan di mana letak pusat massa dari sebuah benda pada sumbu X, yaitu dengan persamaan X komponen, ya. M1 sama dengan X komponen sama dengan M1 dikali dengan X1 ditambah dengan M2 dikali dengan X2 ditambah dengan M3 dikali dengan X3 ditambah dengan seterusnya. Berapa banyak bendanya? Kalau ini contohnya, pada contoh inilah 3. Ya. Makanya ada M3 dikali dengan X3. Tapi seandainya ada 4, M4 dikali dengan X4. Ya. Kita bagi dengan jumlah massa. Kita totalkan saja. M1 tambah M2 tambah M3 tambah M seterusnya. Begitu juga pada untuk posisi panjang sumbu Y. Di sini pada sumbu X kita menggunakan X1, ya, posisi X dari benda 1. Di sini kita menggunakan posisi Y dari benda 1, ya, dan seterusnya. Sama. Untuk posisi sumbu Z, jika benda tersebut terletak pada ruang 3 dimensi, sama juga, ya. Hanya kita menentukan di mana letak benda 1, ya, benda atau partikel 1 di sumbu Z, ya. Partikel 2 di sumbu Z juga. Oke. Partikel 3 di sumbu Z juga. Z3, kita namakan Z3. Dibagi dengan total massa. Baik. Ini sekarang kita lihat contohnya. Ada 3 buah bangun datar diletakkan di sebuah papan. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan pusat massa dari sistem tersebut. Nah, ini gambarnya. Ini yang di dalam persegi panjang ini adalah ini papan ini. Ini papan. Ini ada 3 buah benda. Benda 1, ya, benda 1, benda 2, dan benda 3. Baik. Sekarang bagaimana kita menentukan pusat massa dari sistem ini? Kenapa saya katakan sistem? Karena ada 3 buah benda yang diletakkan pada satu bidang, ya, satu papan. Ini dalam kasus ini satu papan. Lokasi pusat massa sepanjang sumbu X, yaitu X komponen, ya, persamaan tadi. Ya, di sini kita lihat M1 benda 1 adalah 1 kg.
ya, 1 kilogram. Oke, dikali dengan 4,5. Ini 3, ini 4, 4,5 di sini. Kenapa di sini? Karena letak pusat massa dari benda ini adalah di sini. Karena seperti kita lihat tadi, pusat massa dari persegi ada di tengahnya. Jadi pada posisi 4,5, 4,5. Ditambah dengan benda 2. Benda 2 juga terletak posisinya di sini. 7, 6, 7, 7,5, 7,5. Ya, karena letak pusat massanya di sini. Nah, kalau ini pusat massanya ada di sini. Ya, di tengah-tengah lingkaran. Maka dia di 13, 14, 15. Jadi 2 kali 15 dibagi dengan 1 kilogram ditambah dengan 1 kilogram ditambah dengan 2 kilogram. Sehingga didapat jawaban pada sumbu X adalah 10,5. Jadi kita gunakan warna yang berbeda. Untuk sementara kita tandai dulu 10, 9, 10, 10,5. Pada sumbu X adalah 10,5. Kita sudah tahu posisi letak massa pada sumbu X adalah 10,5. Sekarang kita cari pada sumbu Y. Sama persamaannya. Pada sumbu Y, benda pertama ada terletak di 1 kilogram. Kalau kita tarik ke sini, kita ganti warnanya. Ini adanya di sini 11,5. Ya. Jadi 1 dikali dengan 11,5. Benda 2 terletak pada posisi letak titik tengahnya di sini, pusat massanya benda ini di sini. Maka posisinya 3,51 kali 3,5 ditambah dengan 2 kilogram. Ya, benda ketiga dikali dengan 7, 8, 9 ya, 9. 2 kali 9 dibagi dengan jumlah massa 1 kg tambah 1 kg tambah 2 kg sama dengan 8,25. 8,25. 7, 8, 8,25. Mungkin tidak pas sekali. Sehingga kalau kita tarik garis ini, nah, di sini kira pusat massa. Pusat massa daripada benda ini adalah di sini. Ya. Jadi kalau seandainya kita meletakkan sebuah kita mengangkat papan ini kita angkat, kita letakkan sebuah penopang, ya boleh penopang yang paling runcing pun, ya, maka benda-benda ini tidak akan jatuh, ya, papan ini tidak akan miring, ya, ini posisi setimbang dia, sehingga kita bisa menuliskan letak pusat massa dari sistem tersebut, ya. Ini adalah sistem, papan ini yang terletak dari papan ini sistem, ini adalah bendanya. Pusat massa dari benda di tengah, pusat massa dari sistem kita perlu mencari. Baik, akhirnya kita mendapatkan 10,5 di X. Dan akhirnya juga kita mendapatkan 8,25 di Y. Ya. Kita akhirnya mendapatkan pusat massa dari sistem yang sesuai dengan gambar di atas. Baik, sekian untuk pertemuan ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan melihat contoh bangun datar lainnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.